Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih di morning traffic. Masih di morning traffic, MG listener. Terasa ya udah jam segini aja. MG listener, di tengah cuaca ekstrim yang disebabkan oleh global warming, alangkah baiknya kita mulai mencintai bumi kita dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah, seperti Daur ulang sampah kita sendiri. Bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri juga itu penting ya. benar sekali. Seperti rekan kita, ex-produser Metro TV dan juga teman saya, Azelia Triviana. Halo. Halo Azel. Nah, Azel ini lagi akhir-akhir ini rajin mengolah sampah daur ulangnya MG listener, memilah, mencuci sampah-sampah anorganik. Gimana sih ceritanya ya kan? Kita akan berbincang langsung nih Azel. Betul. Ada Renggi dan juga Ada Indi. Halo. Halo Renggi, Indi. Halo MG listeners. Oke. Melalui Jadi- akun Instagramnya Iya, benar. @yugjagabumi. Udah gak sabar nih Azel pastinya ya. Membagikan semangatnya bagi para MG listener yang mau drop poin sampah daur ulang di sekitar Cinere, Depok, Jawa Barat. Langsung kita tanya nih sama Azel. Jadi Azul apa kabar nih, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kegiatan selama masa PPKM berjilid-jilid ini apa nih, hobi baru menata sampah daur ulang ya? Ceritain dong kenapa tertarik bisa mendaur ulang sampah, itu gimana cerita Ya, awalnya? biasanya kan orang kalau dengar Oke. sampah, ih sampah gitu. Aduh, Iya, kotor benar. gitu ya. Benar. Jadi dulu aku nggak kebayang tuh yang harus mengolah sampah. Sebenarnya aku bukan yang mendaur ulang langsung ya. Aku cuma memilah sampah supaya nggak berakhir di TPA. Jadi dulu awalnya waktu awal pandemi kan apa-apa online nih, nggak bisa belanja langsung keluar kan. Terus aku lihat kok tumpukan paket banyak banget, yang kardus, yang plastik, yang kertasnya. Terus lama-lama ini kalau menyumbang ke TPA sama namanya aku nggak bertanggung jawab dong sama sampahku. Nah akhirnya mulai deh tuh beli kayak tas buat sortir, ada plastik, kertas sama botol. Jadi di rumah sampah-sampahnya dipilah. Oke. Terus setiap 2 minggu sekali aku setor tuh biasanya di Blok M ada tempatnya buat store namanya Rekosistem. Sebenarnya banyak sih jasa kayak gitu yang menerima sampah-sampah dan mereka akan memproses buat daur ulang, entah jadi kerajinan tangan, biodiesel, macam-macam ya. Terus udah jalan setahun aku mikir kenapa enggak, karena aku udah kerja di rumah lebih luasa waktunya, aku mikir kenapa enggak jadiin rumah buat recycle point aja gitu. Jadinya warga sekitar Cinere, terus Tangsel, Depok, Jaksel bisa ke rumah buat ngedrop sampah mereka. Terus aku propose ke Armada Kemasan namanya. Armada Kemasan tuh udah lama deh, dia memang selama ini bergerak di waste management gitu kan. Terus aku request, boleh nggak kalau rumahku jadi recycle point. Terus bulan April tuh aku requestnya. Terus mereka survei lokasi, survei kayak truk muat apa enggak kayak gitu. Terus survei mau dikasih tempat sampah yang ukuran berapa. Akhirnya bulan Juli ini mulai tuh aku bikin MOU-nya udah ditandatangani sama Armada Kemasan. Terus mulai deh Yuk Jaga Bumi, aku bikin di Instagram buat kampanye supaya orang-orang ngeh kalau di Cinere udah ada recycle point. Jadi kalau mau pilah sampah nggak usah jauh-jauh, bisa drop ke sini. Nanti aku setiap hari Rabu akan di pick up sama Armada Kemasannya, mereka akan bawa truk gede gitu untuk mengambil semua sampah-sampahnya. Jadi lumayan nggak berakhir di TPA barang-barangnya. Gitu. Untuk ngurus jadi tempat central point ya tadi Zel ya, untuk Recycle point. recycle point itu ribet nggak sih Zel? Atau ada kriteria-kriteria khusus, harus punya halaman mungkin gede atau mungkin orangnya harus berapa gitu Zel? Dia ngasih syaratnya itu tempatnya mudah diakses supaya orang-orang gampang kan. Terus truk bisa masuk. Sama dia mau bedain ini buat kayak di komplek, misalnya kalau di komplek misalnya ada di tamannya gitu atau di halaman rumah gitu. Kalau di halaman rumah iya dia mintanya ada space buat naruh sampah-sampahnya dan juga naruh kemasan box sampah yang gede gitu. Aku dititipin yang 20 liter. Tapi pada kenyataannya waktu jalan seminggu pertama kemarin, kan aku buka 3 jadwalnya setiap minggunya, hari Selasa, Jumat sama Minggu. Itu udah sampai 86 kardus sama kantong gitu, jadi nggak cukup. Terus aku bayangin kalau 86 kardus kantong ini berakhir di TPA pasti udah menyumbang sampah yang menggunung di Bantar Gebang atau di mana kan. Jadi ya syukurlah kalau banyak yang aware, ada yang bawa anak mereka, ada yang cuma bawa sendiri naik motor gitu-gitu lah. Ada yang pakai ojol juga ngirim, pakai kardus, pakai taksi online juga
gitu. Oke, nah untuk sistem nih cara memilah sampahnya ribet nggak sih? Nah dulu aku juga mikirnya ribet, aduh nggak sempet deh mau ngurusin sampah, yang penting dibuang, dipisahin aja lah yang sampah rumah kayak bekas buah sayur terus sama sampah yang kering. Dulu mikirnya kayak gitu. Terus aku mikir aduh ribet banget harus pilah sampah, sampai akhirnya yang aku ngerasa paling dimudahkan itu kalau udah ada yang tadi aku kantong yang dipisah 3 itu, yang plastik, paper sama can itu. Jadi ya udah aku tinggal cemplung terus setiap weekend gitu aku rapiin, masukin di kardus atau di kantong, diikat. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ternyata simple. Dulu aku mikirnya juga bingung. Aku pernah dulu sortir kayak gitu, tapi aku nggak tahu di mana buat menyalurkannya. Akhirnya dibawa tukang sampah juga. Akhirnya nyampur juga kan. Akhirnya ke TPA juga. Nah setelah sekarang aku lihat tuh banyak banget ekosistem, armada kemasan, duitin, terus rebrix, pokoknya ada banyak banget. Tinggal milih yang deket rumah atau milih yang dijemput. Ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang dikonversi jadi uang dan ada yang gratis gitu. Macam-macam, tinggal pilih yang sesuai aja. Oke. Zel, untuk sampah organiknya gimana Zel? Itu di Instagram kan juga bisa dilihat bisa jadi pupuk kompos ya Zel? Iya benar. Nah sebenarnya kalau bicara sampah organik yang kayak basah-basah gitu ya, yang buah sayur, sama sampah anorganik yang paling menyumbang mempercepat perubahan iklim itu yang organik. Padahal kita setiap hari pasti makan buah sayur ya. Karena ketika sampah organik itu kita buang ke TPA, misalnya kita ikat nih di kantong bekas sayur, buah, tulang ayam itu kan berakhir di TPA. Nah di kantong itu dia akan menghasilkan gas metana. Gas metana itu ketika terlepas ke udara dia akan menyebabkan penipisan ozon. Nah sementara di TPA isinya sampah-sampah seperti itu kan, karena nggak semua tempat-tempat daur ulang mau menerima yang organik kan. Kayak di aku aja, aku cuma terima yang kering-kering ya, yang bersih istilahnya. Aku nggak terima yang organik. Nah terus waktu itu aku yaudah beli ember kompos. Beli tuh ember kompos 200 ribuan lah. Udah ada petunjuknya gimana caranya. Akhirnya ngikutin cara itu, dipotong-potong, dicacah, misalnya kulit semangka dipotong kecil-kecil, dimasukin ke ember, terus dikasih sekam, atau pokoknya harus ada perbandingannya gitu. Gampang sih, ada petunjuknya. Jadi misalnya sampah organiknya 1 mangkok, berarti sekam atau pokoknya zat coklatnya itu harus 2 mangkok. Ditutup terus disemprot, ada cairannya juga dapat. Nanti udah ditutup aja, didiemin, paling kita aduk sesekali. Nanti dia lama-lama kalau udah panen, udah mateng, bisa jadi pupuk cair. Embernya tuh bentuknya kayak ada kerannya gitu. Jadi bisa dibuka, terus kita tampung aja di botol. Kayak gitu. Tapi lama-lama aku juga nggak kepegang kalau harus cacah-cacah, nggak sempet kan, karena aku harus kerja, urus anak gitu-gitu kan. Kadang terus aku nemu layanan dari Magalarpa namanya di Instagram. Dia itu layanan jemput sampah organik. Jadi mereka mau jemput sampah yang basah-basah gitu. Biayanya tuh 100 ribu sebulan, di pick up-nya seminggu sekali. Jadi 25.000 ya per kedatangan. Dia akan pick up setiap hari Selasa. Dia kasih polybag gede gitu. Nanti semua sampah harian, misalnya aku sampah hari Senin udah nih diikat, dimasukin polybag. Besoknya lagi juga Selasa. Kelebihannya dia daripada aku pakai ember komposter adalah mereka mau menerima yang hewani. Karena kalau ember yang kompos tadi itu hanya bisa buah dan sayur. Sementara aku juga konsumsi hewani kayak ayam, ikan gitu kan. Terus dairy product juga nggak bisa di ember komposter, kayak sisa roti, sisa kue, brownies gitu-gitu nggak bisa. Nah tapi di Magalarpa semua bisa. Jadinya aku udah pakai jasa itu udah jalan 2 bulan. Kemarin sebulan ternyata banyak banget sampah aku, 17 kilo. Padahal aku di rumah cuman sama suami sama 2 anak. Apa kabar yang anggota keluarga lebih banyak kan? Pasti sampahnya lebih banyak. Dan itu dikonversi jadi 1,6 pupuk gitu. Ada reportnya gitu setiap bulan. Gitu deh. Jadi lumayan. Kalau aku nyampah sekarang paling cuma yang residu kayak selotip, tisu yang udah nggak bisa banget dibuang gitu. Oke, Azel, selama PPKM ini kan kita dianjurkan di rumah aja ya. Nah bahkan di rumah aja itu kita kan masih bisa nyampah ya, gitu tadi dibilang. Dan justru malah bisa potensinya lebih banyak ya. Apalagi kan karena gabut jadi online shopping, sampah-sampah paketnya itu, bubble wrap dan segala macamnya. Ya, itu gimana tuh? Ya itu yang makanya aku selalu encourage orang-orang untuk melakukan 2 hal sederhana yang kalau mereka nggak ada waktu mungkin karena kerja atau apa, mulai dari pilah sampah dulu. Pilah sampah yang kering tadi kan, pisah aja dulu. Misalnya belum tahu, nggak tahu nih mau setor kemana atau
pakai layanan yang mana belum sempet riset, nggak apa-apa, pilih aja dulu, taruh di kardus misalnya, ini kardus yang isinya kertas, ini kardus isinya plastik, udah diemin aja dulu. Nanti misalnya udah sebulan 2 bulan, nanti banyak kok layanan yang bisa pick up ke rumah atau ke kosan atau ke apartemen, atau kalau lagi jalan sekalian drop ke tempat-tempat yang kayak kalau di dekat rumahku bisa ke Yuk Jaga Bumi ke rumahku, atau di tempat lain banyak, di Blok M, di BSD, di Bintaro tuh banyak layanan-layanan kayak gitu. Itu kan yang pertama ya. Terus yang kedua, karena kita juga pasti makan dan makan kadang nggak habis, pasti ada sisa-sisanya. Itu aku juga encourage kalau nggak sempet ngurusin kompos, karena kompos emang ember kompos tuh takes time ya, takes effort juga buat ngolahnya, buat ngaduknya, dan kadang nggak sempet takutnya, atau mungkin geli-geli sama takutnya ada maggot, cacing gitu-gitu, bisa pakai sama Galarpa itu, dia akan jemput setiap Selasa, tapi itu baru di Tangerang Selatan sama Jakarta Selatan layanannya. Tapi seenggaknya bisa, atau enggak dikasih aja ke kucing gitulah. Paling enggak seminimal mungkin sampah ke TPA. Benar, itu ya misinya. Terima kasih Azel. Sama-sama. Berfaedah sekali. Sehat selalu Semangat menjaga bumi Azel. ya. Ya, nah itu tadi ya MG listener, memulai dari hal-hal kecil yang Dari sangat diri sendiri, bermanfaat. iya, Betul. untuk menjaga bumi kita ya. Benar, tidak terasa MG listener, banget. sudah 2 jam Renggi Putri mah. Indira Putri menemani MJ Listener di Morning Traffic. Mulai dari berita-berita COVID sampai berita menginspirasi. Betul. Yeay, tetap sehat selalu MG listener, semangat dan bertahan di masa-masa sulit ini, dan tentunya tetap dengarkan Akan terus Morning Traffic setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 sampai jam 8:30 pagi. Wakili teman-teman yang juga bertugas hari ini, ada Yeni dan juga Evi. Renggi Putri mah. Indira Putri pamit. Pamit. Bye-bye. Bye.